pastinya udah mandi dan gosok gigi Om Dada. Pasti dong. Aduh, semangat semua nih pada mau mengikuti ibadah online. Udah lama sih Aduh, selamat datang adik-adik semua di ibadah Abi Hosana online. Apa kabarnya adik-adik? Selama 2 minggu loh Om Dada. Iya nih, 2 minggu. Kalian di rumah, apa saja yang kalian lakukan bersama Papa dan Mama? Pastinya seneng dan seru dong ya. Bisa bermain dan belajar bersama. Adik-adik, tahu nggak? Negara Indonesia nih, juga negara lain, di dunia, sedang menghadapi virus. Namanya virus corona atau COVID-19. Penularannya sangat cepat. Makanya itu pemerintah menyarankan, dan juga pemimpin gereja ya, menyarankan supaya kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah juga di rumah. Iya, betul sekali. Ya kan? Supaya kita aman dan terlindungi. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita mau berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Iya, nah, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Bapakku datang padamu. Adik-adik sudah bisa ya dengan gerakannya. Let's go, Om Dada. Oke. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau lipat tangan kita tutup mata dan kita tundukkan kepala. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat perlindungan, buat kesehatan, buat penyertaan Tuhan, buat pengampunan dan pengorbanan yang Tuhan berikan, buat semua yang Tuhan berikan yang kami telah terima. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada saat ini, itu semua hanya karena belas kasihan dan anugerah Tuhan semata. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah, Tuhan pimpin kiranya ibadah online kami. Tuhan, biar kiranya kuasa dan hadirat Tuhan turun di setiap rumah di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, katakan amin. Yuk adik-adik, kita berdiri semua. Mari kita dengan rasa syukur kita mau memuji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu dahsyat, dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita akan menyanyi bersama satu lagu pujian Om Dada. Ya, lagu ini akan mengajak kita bersukacita. Sebab dimanapun kita berada, kita harus tetap bersukacita dan apa Om Dada? Semangat. Yes. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Amin. Yuk, bangkit, serukan nama Yesus. Yuk Om Dada, kita bertepuk tangan semua ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya
di rumah juga memuji Tuhannya. Om Dada tahu nggak? Yes. Ada 2 anak sekolah minggu, Siapa tuh ya? teman kita semua, Oh iya. akan membawakan kesaksian pujian loh Oh. kepada Tuhan. Mau tahu siapakah dia? Kita saksikan bersama-sama. Yuk. Ayo. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang
kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Nah, adik-adik semua sudah mendengarkan kan kesaksian pujian dari Tasya dan Ella, dua teman kita. Nah, untuk ibadah Abi Hosana online minggu depan, barangkali ada dari teman-teman yang ingin memberikan kesaksian, bisa berupa pujian ya Om Dada, bisa juga ayat-ayat hafalan, memperkatakan ayat firman Tuhan ya. Nah, kalian bisa rekam dan hasil rekamannya itu bisa kalian serahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Nanti dari kami akan tayangkan dalam ibadah Abi Hosana online minggu depan. Ya, kita tunggu ya. Yuk, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, juga Alkitab kita. Yuk, sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik semua, gimana kabar adik-adik hari ini? Tetap semangat kan? Kuat dan tetap rajin belajar. Oke, yuk saat ini Cici mau cerita, adik-adik dengerin ya. Tapi sebelum cerita, yuk kita berdoa dulu bersama. Kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran. Dan juga Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa yang pernah mendengar cerita tentang Raja Daud? Ayo. Wow, pernah? Wow, ternyata semua adik-adik pernah mendengar cerita tentang Daud ya? Iya, Raja Daud itu seorang anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Karena selama pemerintahannya, Israel itu bertumbuh dan menjadi besar kerajaannya dari kerajaan sebelumnya. Wow, tahun demi tahun adik-adik, Raja Daud itu menjadi tua, menjadi lemah dan sakit-sakitan adik-adik. Dia sudah tidak bisa memerintah lebih lama lagi.
hidupnya sudah tidak lama lagi loh adik-adik. Nah, ternyata adik-adik, Raja Daud mempunyai anak laki-laki dari Hagit, namanya Adonia. Adonia itu meninggikan diri dan berkata kepada orang-orang Israel, dia bilang apa? Aku ingin menjadi raja. Wow, adik-adik tahu nggak? Kalau Adonia itu bukanlah seorang yang baik. Nah, jadi Tuhan itu mempunyai satu rencana yang lain loh adik-adik. Nah, dia tahu adik-adik, kalau ayahnya sudah tua, sudah lemah, sakit-sakitan, maka Adonia berusaha untuk merebut, mencuri tahta ayahnya. Tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Nah, ada satu istri daripada Daud namanya Betseba. Siapa? Ya, Betseba. Betseba, dia mempunyai seorang anak laki-laki juga yang akan menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Nah, adik-adik, Betseba menceritakan kepada Daud mengenai rencana-rencana busuk Adonia. Adik-adik, walaupun Daud sakit, mendengar cerita itu, dia marah dan sangat-sangat marah adik-adik. Lalu dia mengumpulkan pemimpin-pemimpinnya. Dia mengumumkan bahwa dia akan mengangkat anak Betseba menjadi raja Israel. Raja Daud mengatakan kepada mereka, kepada bangsa Israel, bahwa anak Betseba adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja mereka, yaitu raja Israel. Adik-adik, setelah Daud mengangkat anak itu, akhirnya Daud meninggal. Tetapi rupanya adik-adik, sebelum Daud meninggal, dia sudah berpesan kepada anak ini. Kira-kira apa pesannya ya? Ya, apa pesannya? Ya, Daud berpesan agar ia menjadi taat kepada Tuhan dan menjadi seorang raja yang baik. Kata Daud kepada anak ini, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Wow, satu nasihat yang sangat baik ya adik-adik ya. Iya, baik, karena supaya anaknya itu menjadi taat kepada Tuhan dan juga menjadi raja yang baik dan juga menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nah, kemudian anak itu duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya semakin kokoh. Nah, adik-adik, pada suatu malam anak itu bermimpi. Dalam mimpinya Tuhan menampakkan diri di depannya dan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow, kira-kira apa ya yang akan diminta anak ini? Kekayaan? Enggak. Kekuasaan? Enggak juga. Jadi apa ya yang diminta anak ini? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Ya, betul. Anak ini minta hikmat untuk menjadi raja yang baik. Hikmat itu dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Wow, permintaan raja muda ini sungguh luar biasa. Sampai-sampai menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan apa adik-adik tahu nggak? Kekayaan yang besar dan kehormatan. Nah, berselang waktu selama pemerintahannya, datanglah 2 orang perempuan dengan seorang bayi.
Kata perempuan itu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan kami melahirkan anak. Pada waktu malam, anak perempuan itu mati dan dia menukarkan anaknya yang mati dengan anakku yang hidup." Kata perempuan lain, "Bukan, anakku lah yang hidup, anakmu lah yang mati." Mereka saling bertengkar adik-adik. Tidak ada yang mau kalah. Mereka masing-masing bilang bayinya itu ya bayinya. Nah, coba adik-adik, bagaimana? Adik-adik bisa nggak? Yang mana yang ibu aslinya? Raja jadi bingung, tapi raja tahu dan memutuskan siapa ibunya. Kemudian raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawa pedang itu di hadapan raja. Kata raja lagi bilang, "Penggalah anak itu menjadi 2 dan berikan setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Nah, menurut adik-adik bagaimana? Dipenggal atau tidak bayi ini? Ayo. Dipenggal. Kamu? Enggak. Jadi penggal tidak, penggal tidak. Nah, coba kita dengerin ya. Kita coba lihat keputusan raja seperti apa. Jangan tuanku, berikanlah anak yang bayi masih hidup itu kepada perempuan itu. Jangan sekali-sekali menyakiti anak itu. Tapi adik-adik, yang satu perempuan bilang, "Jangan membunuh anak itu." Tapi yang satu perempuan lagi berkata demikian, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Ayo tuanku, penggalah." Nah, yang ibu satu lagi berkata, "Suruh penggal." Nah, tetapi raja menjawab, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia, karena dialah ibunya." Nah, adik-adik, karena hikmat yang dari Allah ada di dalam hati raja muda itu untuk melakukan keadilan. Nah, siapa yang tahu nama raja muda itu? Ayo, adik-adik bisa kirimkan jawaban kalian ke 5 jawaban pertama dan yang benar akan mendapatkan hadiah menarik. Ayo buruan adik-adik, pemenangnya akan diumumkan minggu depan di Abi Hosana Online. Yeay! Oh ya, kita ada yang hafalan loh di Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan kena musibah. Nah, demikianlah cerita Cici sampai di sini. Sampai minggu depan ya. Terima kasih. Shalom. Oh ya adik-adik, sebelum kita akhiri acara ini, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita kembali, kita tutup mata dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Bapak, ajarkan kami untuk menjadi taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati anak-anak Abi dan juga anak-anak di seluruh Indonesia. Jaga mereka, pelihara mereka, jauhkan mereka daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus dan juga berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dah.